Qala matur sapa Mu'adun sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu. Sahabat Mu'ad bertanya kepada Rasulullah, qultu ya Rasulullah, duh Rasulullah, ara'aita kados pundi pendapat panjenengan, ya, apa menurut pendapat panjenengan qaulallahi ta'ala ing dawe Gusti Allah taala. Sahabat Mu'ad ini menanyakan sesuatu ayat, ya, kepada Kanjeng Nabi. Qaulallahi ta'ala yauma yunfakhu fis-suri fata'atuna afwaja, yaitu menanyakan ayat ini. Artinya yauma yunfakhu ana ing dalem dinane ditiup apa fis-suri semprong. Ketika ditiup seruni sangkakala oleh malaikat Israfil sebagai tanda dimulainya bangkit seluruh makhluk dari alam kubur, ya. Ketika itu fata'tuna mongko padha teka sira kabeh afwajan hale berbondong-bondong, ya. Ketika ditiup seruni sangkakala oleh malaikat Israfil pertanda bangkitnya segala makhluk dari alam kubur, kemudian kamu semuanya datang memenuhi panggilan Tuhan itu berbondong-bondong, bermacam-macam keadaan orang sesuai dengan amal perbuatannya waktu di dunia. Itu Allah yang menjelaskan, ya, betapa ngerinya peristiwa hari kiamat itu. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh sahabat Mu'ad seperti itu, beliau mengatakan, ya Mu'ad, hei Mu'ad, laqad sa'alta, yakti teman-teman wis takon sira an syai'in azimin, saking perkara kang agung. Wahai Mu'ad, sungguh-sungguh kamu telah bertanya tentang suatu peristiwa yang agung, yaitu ketika ditiup seruni sangkakala oleh malaikat Israfil, manusia bangkit dari alam kubur untuk memenuhi panggilan Tuhan, ya, sesuatu yang sangat agung peristiwa itu. Summa arsala mongko nuli mili luh, ya, Kanjeng Nabi ainaihi ing mripat lorone Kanjeng Nabi asyarifataini kang mulya karone bil bukai sebab nangis, ya. Sebelum Kanjeng Nabi menjelaskan kepada sahabat Mu'ad, Kanjeng Nabi mencucurkan air mata, menangis karena ingat kepada suatu peristiwa yang pasti akan datang itu. Kanjeng Nabi nangis, mencucurkan air mata yang mulia. Summa qala mongko nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulailah beliau menjelaskan kepada sahabat Mu'ad. Yuhsyaru bakal dikumpulake sapa asyaratu asnafin wong 10 pira-pira ponthok, ya, ada 10 golongan. Nanti itu akan dikumpulkan, yusaru itu, ya, berarti dari alam kuburnya menuju masyar, menuju tempat berkumpul manusia seluruhnya. Ada 10 macam golongan. Min ummati, saking umat ingsun, ya, ya umat yang sekarang ini, ya,
astatan hale pisah-pisah. Qad mayyazahum teman-teman misah-misah ing asratu asnab 10 kelompok tadi itu dipisahkan ya oleh Allah ya. Sapa Allah min jamaatil muslimina saking kumpulane wong Islam kabeh ya. Jadi mereka dipisahkan dari orang mukmin. Ya tentunya orang mukmin yang baik-baik gitu ya. Fa ammal ladzina moko anapun utai wong akeh ala suratil qiradati ing atase rupa bedes. Siapa itu? Orang-orang yang nanti itu menjelma menjadi kera. Fal qattatu moko iku tukang adu-adu ya tadi itu ya. Bainan nasi dalam antara manusia. Orang-orang yang berbuat onar, membuat fitnah, permusuhan antara satu dengan yang lain. Sekarang ini nampaknya kok seperti itu. Ada orang-orang yang membuat fitnah seperti itu. Itu disebut al-qattat. Itulah nanti siksanya dia akan menjadi kera begitu bangkit dari alam kubur. Maka jangan coba-coba meniru perbuatan seperti itu ya. Kalau ingin selamat ya supaya tobat, jangan diteruskan seperti itu. Teror itu kan menimbulkan fitnah, permusuhan ya, perpecahan umat ya. Kemudian wa ammal ladzina anapun utai wong akeh ala suratil khonaziri ing atase rupa pira-pira babi celeng iku fa akalatus sukti mongko iku wong kang mangan panganan haram ya. Jadi orang yang suka makan haram itu nanti jadi babi misalnya. Wal kasbil harami lan penggawean kang haram. Mungkin yang dimakan nasi halal, tapi cara mencarinya haram. Itu sama saja itu. Ya sama haramnya. Ya. Kalau babi darah itu kan haram, barangnya memang haram. Kalau ini walaupun makannya halal tapi mencarinya haram, itu namanya al-kasbil haram. Itu sama. Oleh Kanjeng Nabi malah di sini diberi contoh mislal maksabati ya, kaya misile mupubiyo warosalan sogok ya. Jadi korupsi dan rasa itu suap ya. Jadi korupsi dan suap itu sama haramnya, karena itu memakan harta rakyat, memakan harta orang lain tanpa hak ya. Jadi bukan haknya. Sekarang ini kan masih merajalela itu, ditumpes ternyata masih besar-besar. Orang melakukan korupsi kok semakin tambah besar. Orang makan suap juga begitu. Orang-orang yang mestinya mengadili malah diadili. Itu kan sekarang nih. Orang mestinya menegakkan keadilan justru dia diadili. Aja jaksa itu ya. Itu ya karena tidak takut sama Allah. Barangkali belum pernah mendengarkan hadis ini gitu ya. Yaitu nanti akan menjadi babi ya, ketika bangkit dari alam kubur jadi babi. Wa ammal mungkasuna anapun otai wong kang den jungkelake apa biru usihim kelawan piro-piro
sirai mungkasun wa wujuhihim lan raine mungkasun. Ya, orang-orang yang ditelungkupkan wajahnya, kepalanya di bawah, kakinya di atas, kemudian diseret. Siapa itu? Iku fa'akala riba, mongko wong kang pira-pira wong kang mangan riba. Nah ini ya sama saja itu tadi itu. Kalau tadi itu kan babi, kalau ini ya itu diseret wajah dan kepalanya di bawah, yaitu orang yang makan riba. Mari kita tinggalkan riba itu, jangan dimakan. Ya, wadaru ma baqiya minar riba in kuntum mukminin. Apabila kamu mengaku jadi orang mukmin, maka tinggalkan sisa riba. Ya, ma baqiya minar riba itu artinya sisa, walaupun sedikit tinggalkan, gitu ya, tinggalkan. Karena Allah sudah mengharamkan riba itu sejak zaman dahulu kala. Tapi oleh manusia, oleh orang-orang Yahudi, maka riba itu dijadikan bagian daripada pembinaan ekonomi internasional. Ya. Jadi sistem ekonomi Yahudi itu adalah sistem riba. Sehingga ya, barang siapa yang tidak mau meninggalkan riba, maka umumkan perang kepada Allah, perang kepada Rasulullah. Maka pernah Profesor Kiai Haji Ali Yafi itu menilai kenapa ekonomi kita itu kok naik turun, sudah naik turun lagi, anjlok lagi. Begitu dunia itu karena perang dengan Tuhan. Siapa orang yang bisa menang dengan perang? Perang dengan Tuhan gitu. Jadi ya karena riba tadi itu. Wa amal umyu anapun utai wong kang wuta, bangkit dari alam kubur buta. Paman moko iku wong yajuru kang melempeng, menyimpang fil hukmi ing dalam hukum, menyimpang dari hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah, nanti itu buta. Wa ammas summul bukmu anapun otai wong kang ya tuli lan bisu, fahum mongko iku alladzina wong akeh yuksibuna bi a'malihim, wong kang ujub ya kelawan pira-pira amale, orang yang membanggakan dirinya. Kalau dia sudah beramal soleh, maka dia bangga, membanggakan dirinya, seolah-olah itu adalah karena usaha dirinya sendiri, bukan karena pertolongan Allah. Ya, kemudian dibicarakan pada orang lain, itu namanya ujub, mengaku dia itu sudah bagus, padahal masih banyak jeleknya. Orang yang seperti itu nanti akan bisu dan tuli. Wa ammal ladzina utai wong akeh yamdhuna kang padha mamah itu memakan tapi tidak sampai ditelan gitu ya, itu yamdhuna mamah itu. Alsinatahum ing pira-pira lisane ladzina iku fal ulama'u, maka iku ulama. Nah ini ya, wal qassasu lan tukang cerita, alladzina rupane wong akeh yukhalifu kang beda bersulaya apa kauluhum pengucape ladzina amalahum ing amale ladzina, pinter pidato, pinter ceramah, tapi amalnya tidak cocok dengan apa yang disampaikan. Ya,
itu nanti dia akan makan lidahnya sendiri. Naudzubillah min dzalik, ya. Di istilah Imam Ghazali disebut ulama ulama tapi yang jelek, karena tidak bisa memberikan contoh yang baik dengan amalnya. Kalau omongannya sih sudah hebat didengar di sana sini, tapi ternyata melakukan sesuatu yang tidak bisa ditiru, perbuatan jelek dilakukan. Wa amal muqatta'atu aidihim, anapun utai wong kang dipotong-potong tangane, ya, al muqatta' wa arjulihi lan pira-pira sikile al muqatta'. Orang-orang yang terpotong tangan dan kakinya itu siapa? Falladzina maka iku wong akeh yu'dzuna kang padha nglarakake sapa ladzina aljirona ing pira-pira tangga, menyakiti hati tetangganya, tidak rukun, tidak baik kepada tetangga, menyakiti hati tetangga, itu nanti terpotong-potong kaki dan tangannya, ya. Jadi harus hati-hati, itu perhatian. Wa ammal musallabuna, anapun utai wong ka disalib, ya, ala juduin ing atase glugu minan nari saking neraka. Adapun orang-orang yang disalib di atas kayu besar dari api, fasuatu mongko iku wong kang lumaku benasi sertane manusa ilas sultani maring pira-pira ratu. Orang yang ngatok kepada pemerintah karena mencari keuntungan pribadi, ya. Jadi hanya mencari nama, ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapatkan kedudukan, atau mengharapkan harta, pergi ke sana kemari, ya, kepada pemerintah tadi itu. Jadi tidak untuk menegakkan kebenaran. Kemarin kan diterangkan kalau untuk menegakkan kebenaran boleh. Wa ammal ladzina, anapun utai wong akehum ya ladzina iku asyaddu luwe banget apane nateman basine minal siapi saking pira-pira batang, orang-orang yang baunya lebih busuk dari bangkai. Falladzina maka iku wong akeh yatamatta'una kang enak-enakan sapa ladzina bisyahwati kelawan pira-pira kepinginan hati, yaitu nuruti hawa nafsunya, bersenang-senang dengan hartanya, waladzatilan enak-enakan, ya, lupa kepada Allah, tidak membayar zakat, tidak pernah bersedekah, karena hartanya hanya untuk kepentingan sendiri, berboya-boya menikmati kehidupan duniawi. Wa yamnauna lan padha nyegah sapa ladina haqqallahi taala ing haqqe Gusti Allah taala min amwalihim saking pira-pira bondone ladina. Artinya harta itu kan ada hak Allah yang harus ditunaikan. Apa itu? Zakat. Mereka tidak pernah bayar zakat. Maka orang semacam itu, orang yang hanya enaknya sendiri, tidak pernah memikirkan orang lain, tidak pernah memikirkan anak yatim, tidak pernah memikirkan orang fakir miskin, orang dhaif, itu nanti di sana, ya, baunya busuk, lebih busuk daripada bangkai. Itu kata Rasul. Kemudian yang terakhir, wa ammal ladzina, anapun utai wong akeh yuksauna kang den pakai, diberikan pakaiannya, al jalabiba ing pira-pira jubah kang sampurno. Jubah itu ya jubah, ya, pakaian yang besar itu, ya, yang menutupi seluruh tubuhnya.
Siapa itu? Dipakai dengan pakaian jubah sempurna yang dicelup dengan tir. Ya. Siapa itu? Iku Pak Ahlul Kibri, mongko wong kang ahli gumedhe, orang sombong-sombong. Ya. Wal khuyala ilan wong kang ili itu juga sombong. Wal fakhri lan wong kang bunga-bunga ngungkuli, membanggakan kekayaannya, ya, kemudian sombong, menyombongkan dirinya. Itulah nanti akan diberi pakaian di sana dengan jubah yang dicelup dengan tir, begitu bangkit dari alam kubur.